Pasien cuci darah dan pasien yang harus menjalani operasi menjadi dua kategori paling terdampak dari penonaktifan kartu BPJS penerima bantuan iuran atau PBI. Bagi pasien gagal ginjal, cuci darah wajib dilakukan untuk menunjang keselamatan jiwa mereka. Begitu pula bagi pasien yang harus melakukan operasi darurat, jika terlambat nyawa jadi taruhan. Namun ironisnya, kartu BPJS bagi warga kurang mampu tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan. Saya agak kaget karena kan saya memang membutuhkan ya Pak ya kondisi ekonomi lah, saya nggak bisa ini ya, kalau untuk bayar untuk ini nggak bisa. Kalau tidak ada kis kayak gini, kalau sekali berobat aja ke rumah sakit itu kan memerlukan biaya yang itu buat saya terlalu berat. Komunitas pasien cuci darah Indonesia banjir keluhan sejak 2 Februari lalu. Ada sekitar 100 pasien tidak bisa berobat gratis dengan kartu BPJS mereka. BPJS Kesehatan menjelaskan penonaktifan sebagian kartu BPJS warga kurang mampu merupakan imbas pemutakhiran data di Kementerian Sosial. Tujuannya agar penerima bantuan iuran BPJS lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan layanan kesehatan harus mengutamakan perawatan pasien daripada urusan administrasi. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terlebih pasien cuci darah. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS terkait teknis reaktivasi kartu BPJS pasien penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS, cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi, sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga peserta BPJS kurang mampu atau KIS masih bisa melakukan aktivasi ulang kartu BPJS mereka ke Dinas Sosial. Ya, ada Naura Syafika di Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Naura, bagaimana proses reaktivasi kartu dan berapa lama prosesnya? Ya, selamat siang David dan pemirsa. Saat ini kami berada di kantor Suku Dinas Sosial yang berada di Wali Kota Jakarta Pusat, di mana di sini melayani untuk masyarakat yang mengeluhkan bahwa status kepesertaan dari BPJS PBI mereka sudah tidak aktif atau non-aktif. Dan memang untuk beberapa dokumen yang harus disiapkan untuk aktivasi kembali ini ada, yaitu fotokopi KTP, kemudian juga fotokopi kartu keluarga yang harus disiapkan dari rumah. Dan saat sudah sampai di kantor Sudin Dinas Sosial, ini bisa langsung menuju ke loket yang berada di PTSP, di mana loket ini nantinya akan dibantu oleh petugas untuk melakukan aktivasi kembali. Dan memang nanti sebelum melakukan aktivasi kembali, ini akan dicek terlebih dahulu untuk terkait DTSN atau desil, di mana kalau misalnya untuk peserta BPJS PBI yang berada di desil 1 sampai 5 ini nantinya dapat melakukan aktivasi kembali dari BPJS PBI APBN yang nantinya ditanggung oleh negara atau pemerintah pusat. Namun untuk mereka yang BPJS-nya atau saat dicek dari DTSN desil ya berada di luar angka 1 sampai 5, nanti ini akan dialihkan menjadi BPJS APBD yang nanti akan ditanggung oleh anggaran pembelanjaan dari daerah. Dan nantinya juga setelah mendapatkan rekomendasi, surat pengantar dan juga catatan dari Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, nanti dari peserta ini akan bisa langsung menuju ke puskesmas kecamatan setempat untuk langsung nantinya akan diurus untuk aktivasi kembali dari status kepesertaan BPJS mereka. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, ini menjadi salah satu polemik juga bagi masyarakat yang apalagi mereka yang sangat urgent, ini sangat membutuhkan sekali untuk BPJS PBI. Dan nantinya kalau misalnya untuk urgent seperti mereka yang harus operasi, rawat inap, kemudian cuci darah, ini nanti akan ditambahkan catatan dari Suku Dinas Sosial Pusat, ini akan ditambahkan catatan bahwa mereka adalah pasien yang memang urgent, dimana kalau misalnya urgent ini untuk aktivasi kembali akan dilakukan selama 1 kali 24 jam, namun bagi mereka yang di luar urgensi tersebut nantinya akan diurus selama proses kurang lebih 1 bulan. Sementara itu, David. Ya, jangan sampai ada yang ditolak. Baik, terima kasih Naura sudah melaporkan bagi kami semua. Selamat bertugas. Pemirsa, nasib kurang beruntung menimpa pedagang nasi goreng di Jalan Raya Citayam Depok. Gerobak dagangannya hancur berantakan setelah ditabrak motor pelaku tawuran. Aksi tawuran selalu merugikan. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Citayam, Ratu Jaya, Depok, di mana pedagang nasi goreng tak bisa berjualan lantaran gerobaknya ditabrak motor remaja pelaku tawuran.
Akibatnya pedagang nasi goreng pun harus merugi karena tak ada pemasukan. Apalagi barang-barang dagangannya rusak. Menurut seorang warga, para pelaku tawuran datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan senjata tajam dari arah stasiun Citayam. Diduga hilang kendali, salah satu motor pelaku tawuran kemudian menabrak gerobak pedagang nasi goreng. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 2 remaja yang terlibat aksi tawuran dibawa ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga ingin mencari harta karun, 2 warga Antapani, Kota Bandung malah meregang nyawa setelah tertimbun galian. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Berkejaran dengan waktu, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berjibaku mengevakuasi pria dan wanita yang tertimbun galian di Jalan Sindang Barang, Antapani, Kota Bandung. Petugas menyingkirkan satu persatu batu dan beton besar di bangunan bekas gilingan padi. Ruang gerak terbatas dan beton yang tidak stabil membuat proses evakuasi berlangsung lama. Butuh waktu 2 jam lebih hingga akhirnya kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak lagi bernyawa. Sebelumnya kedua korban diketahui nekat menggali lubang di sebuah bangunan bekas gilingan padi. Diduga keduanya tengah mencari harta karun. Namun naas, pondasi yang rapuh membuat bangunan di atasnya runtuh. Tembok besar dudukan mesin penggilingan padi berbobot sekitar 1 ton runtuh. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melani, iNews melaporkan. Lagi dan lagi, kasus kekerasan dalam rumah tangga merenggut nyawa seorang istri. Hanya karena sakit hati tidak dilayani saat makan, seorang suami di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga tewas. Suasana hening dalam ruangan Puskesmas Selorejo, Blitar, Jawa Timur menambah kepedihan keluarga korban tewas KDRT. Hanya gara-gara tidak dilayani saat makan, seorang suami berinisial R di Desa Boro tega menghabisi nyawa istrinya. Hasil pemeriksaan tim Inafis Polres Blitar menemukan terdapat luka lebam, cekikan hingga sayatan pada tubuh korban. Sebelumnya korban ditemukan ketua RT dan warga setempat di kamarnya dalam kondisi lemas. Mirisnya, pelaku sekaligus suami korban ikut mengantar korban ke puskesmas. Usai penyelidikan, polisi langsung menangkap pelaku yang masih berada di puskesmas. Di hadapan polisi, ia mengakui segala perbuatannya. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa selang yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi uang haji. Menabung uang receh setiap hari selama 11 tahun, pasangan suami istri bisa mewujudkan niat suci berangkat haji di Tuban, Jawa Timur. Para karyawan bank ini tak menyangka sebuah mobil bak terbuka mengangkut kotak kaleng berisi uang puluhan juta rupiah di Tuban. Uang ini dikumpulkan Muhnas Rudin bersama istri, warga Sumber Agung Plumpang setiap hari selama 11 tahun 35 hari. Uang receh dihitung para karyawan bank. Nasrudin yang bekerja di pasar mengumpulkan setelah menemukan uang receh Rp1.000. Semuanya terkumpul 13 kaleng. 13 kaleng ya? Iya. Berarti kemungkinan uang yang ditabung itu berapa Pak? Kemungkinan hampir 55 juta, hampir 60 juta. Ini untuk daftar haji ya? Iya. Menabung bisa mewujudkan segala keinginan, meskipun sedikit jumlahnya. Namun suatu saat, jika terus dilakukan, akan menjadi jumlah yang besar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.